Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. PMK atau dikenal dengan penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan menular bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Lalu, apakah penyakit PMK berbahaya? Dan seperti apa penularan penyakit PMK? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama anggota Komisi D DPRD DIY Nurholis Suherman SIP MSI dan Ketua ID Gunung Kidul Dr. Diah Prasetyorini MSc. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Penyakit mulut dan kuku atau PMK disebut juga FMD atau Foot and Mouth Disease atau Aptae epizooticae. Penyakit ini merupakan penyakit hewan menular yang bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menular dari hewan. Hewan yang rentan tertular penyakit ini adalah sapi, kerbau, babi, kambing, rusa, domba, dan hewan berkuku lainnya. Penyakit ini dapat menyerang manusia, terutama anak kecil. Penyebab penyakit PMK ini adalah melalui virus tipe A dari famili Picornaviridae, genus Aptovirus. Terdapat 7 serotip dari virus PMK yang telah diidentifikasi melalui uji serologi dan perlindungan silang. Virus itu dinyatakan dengan O atau OIC, atau A atau Alimagne. C sebagai antisipasi bahwa O dan A mungkin akan dinamai kembali untuk memungkinkan persamaan tipe selanjutnya. A, B, C, SAT1, SAT2, SAT3, atau South African Territories, dan Asia 1. Virus PMK ini memiliki karakter tidak beramplop, diameter 25-30 nm, ssRNA, sintesa di sitoplasma, tidak stabil pada pH 7,0, menyerang hewan ungulata atau berkuku belah seperti sapi, domba, kerbau, kambing, babi, ruminan liar, dan diselubungi oleh protein. Sangat labil, antigenisitasnya cepat dan mudah berubah. Tidak tahan pH asam dan basa, panas sinar UV, desinfektan karena terdapat protein virus PMK tahan berbulan-bulan terhadap kekeringan dan dingin. Stabil pada pH 3,0.
tahan pada asam lambung, tahan terhadap empedu, suhu optimal 36-37 derajat Celcius. Habitat alami, Tractus gastrointestinalis. Untuk aptovirus bersifat non-stabil di bawah pH 7, memiliki asam polisitidilat, peka terhadap sodium karbonat. Ketahanan aptovirus hidup dalam ekskreta sapi. Misalnya pada saliva 11 hari, semen 10 hari, darah 5 hari, urin 5 hari, feses 5 hari, susu 5 hari, dan aerosol 5 hari. Aptovirus ada 7 tipe: A. Alemagne, O. OIC, C. SAT atau South African Territories, SAT1, SAT2, SAT3, Asia. Tidak membentuk inclusion bodies. Dapat diperbanyak dalam biakan sel-sel atau epitel lidah sapi, sel-sel ginjal sapi, hamster, dan babi, sel-sel kelenjar perisai sapi, dan menimbulkan kematian sel. Keluarga Picornaviridae dikelompokkan dalam 5 genus, yaitu Enterovirus, Cardiovirus, Rhinovirus, Aptovirus, dan Hepatovirus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang di Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya podcast ini dipersembahkan khusus untuk Anda sebagai upaya promosi, sosialisasi, dan juga edukasi terkait beragam permasalahan kesehatan dan juga terkait pelayanan kesehatan. Nah Sobat Sehat, di kesempatan kali ini bersama saya Zahra Khairunisa, kita masih akan membahas terkait dengan salah satu penyakit ataupun permasalahan kesehatan. Tetapi tentunya permasalahan kesehatan yang akan kita angkat di episode kali ini tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga berhubungan dengan hewan. Apakah Sobat Sehat sudah bisa menebaknya? Nah, kita di sini akan membahas terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau juga yang biasa kita singkat dengan PMK. Namun tentunya saya tidak akan membahasnya sendiri karena kita akan bahas bersama ahlinya yang mana sudah hadir di episode kali ini. Ada Dr. Diah Prasetyorini MSc selaku Ketua ID Kabupaten Gunung Kidul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabar sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berbagi lagi dengan Dokter Diah, dan di kesempatan kali ini dokter nanti kita akan bahas terkait PMK. Kalau kemarin tentang penyakit-penyakit yang tentunya berhubungan langsung dengan manusia, kalau ini kita geser dikit ke hewan gitu ya dok ya? Iya, betul. Dan juga saya izin menyapa, ada narasumber satu lagi yang tentunya juga luar biasa. Ini kemarin sudah hadir juga ya di episode sebelumnya, dan alhamdulillah sudah bisa membersamai kita lagi. Ada Bapak Nurholis Suherman, SIP MSI, yakni dari anggota Komisi D DPRD DIY. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabar baik, Nisa, kabar baik, salam sehat untuk semuanya, warga Yogyakarta khususnya. Betul sekali, salam sehat. Tentunya kita juga pengennya berharap masyarakat sehat begitu ya Bapak ya, dan juga dokter. Dan di kesempatan kali ini seperti tadi yang sudah saya spill sedikit begitu, kita akan bahas terkait dengan permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan hewan. Ini lebih spesifiknya adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yang mana kemarin di tahun 2022 ya dokter dan juga Bapak, ini sempat rame-ramenya karena di Indonesia juga di sekitar bulan April juga baru masuk begitu ya dokter ya. Dan ini mungkin boleh dijelaskan nih dokter terkait dengan penyakit mulut dan kuku, itu sebetulnya penyakit yang seperti apa sih dok? Oh ya, jadi penyakit kuku dan mulut atau biasa kita sebut PMK ya, itu sebetulnya menular pada hewan ternak, terutama yang berkuku belah atau berkuku genap. Nah, untuk PMK ini sebetulnya tidak menular pada manusia. Jadi bukan termasuk penyakit yang zoonosis. Jadi kalau penyakit zoonosis itu penyakit yang bisa dari hewan bisa menularkan pada manusia. Sedangkan PMK ini sebetulnya tidak menular pada manusia. Tapi manusia bisa jadi perantara untuk menularkan antar hewan satu dengan hewan yang lainnya. Baik. Jadi seperti itu. Dan untuk penyakit PMK ini disebabkan oleh virus atau virus, kita menyebutnya seperti itu. Dan ini kalau untuk virusnya sendiri tentunya yang namanya tiap virus itu kan beda-beda ya dokter Beda-beda. ya. Kalau untuk virus yang menyebabkan PMK ini, itu virusnya seperti apa sih dok? Atau mungkin bisa menyebar lewat apa ini? Ya, untuk penularannya sebetulnya untuk
atau virus ini penularan pada hewannya itu bisa secara langsung, artinya dari hewan ke hewan. Kemudian bisa pakai perantara. Perantara itu salah satunya tadi manusia, atau mungkin juga hewan ini dibawa kemana mau dijual. Nah, ini mobilnya atau peralatan mungkin yang terkena dari hewan tersebut itu juga bisa menularkan. Dan yang ketiga adalah udara. Jadi udara pun juga bisa menularkan. Jadi virusnya bisa terbawa ya dok ya, lewat angin gitu misalnya? Bisa. Baik. Itulah kenapa PMK ini kemarin disampaikan bahwa PMK pada hewan ternak ini termasuk penyakit yang sangat menular. Artinya gampang banget menularkan antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Makanya ketika PMK ini masuk ke Indonesia, langsung jadi kasusnya banyak gitu ya dok ya? Iya. Bisa sampai ribuan gitu. Apalagi kalau sudah ada, kalau ternak itu kan ada lalu lintas ternak ya. Betul. Jadi misalnya dari keluar DIY mau masuk ke DIY itu kan harus betul-betul dipantau dengan ketat biar di suatu wilayah tidak terjadi, kalau kita di manusia tidak terjadi outbreak seperti itu. Baik, ternyata ini adalah dari virus sobat sehat, dan juga tentunya virusnya ini tadi ya bisa ditularkan dengan berbagai macam cara. Ada yang kontak langsung ataupun juga terbawa, dan juga bisa kemudian manusia ini sebagai pembawanya begitu ya dokter ya. Dan ini kalau kita beralih ke Pak Nurholis ini, Pak Nurholis, ketika virus PMK ini masuk ke Indonesia, kemudian dari yang kemudian awalnya kasusnya hanya 1-2, karena tadi persebarannya sangat masif dan juga cepat, itu jadi kasusnya sampai ribuan. Nah, masyarakat sendiri tentunya jadi heboh ya Pak ya ketika itu. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri melihat fenomena virus PMK ataupun penyakit PMK di masyarakat sendiri seperti apa ini? Ya, tadi Bu Dokter Dia menyampaikan bahwa penyakit PMK ini adalah penyakit hewan, ya, penyakit hewan. Jadi sekali lagi tadi kita sampaikan, dan itu tidak menular ke manusia. Jadi kita nggak usah terlalu risau dan gelisah dengan penyakit PMK, kaitannya dengan kesehatan kita kalau menular. Tapi yang harus kita waspadai adalah tadi sampaikan juga bahwa PMK sangat menular, sangat mudah sekali menular di sesama hewan yang punya kuku genap ya dok. Nah, seperti sapi, kerbau, domba, babi kan itu. Nah, itu yang perlu diwaspadai, karena ternak itu adalah komoditas kita ya, dan bisa menopang perekonomian kita. Nah, dengan kemarin heboh dengan PMK ini, kami di Dewan juga pernah memantau. Kebetulan kan Mbak, saya itu di separuh periode kemarin ada di Komisi B yang mitra kerja kami adalah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang di dalamnya adalah menangani masalah peternakan. Betul. Nah, di situ memang ada upaya-upaya untuk melokalisir penyakit itu jangan sampai menular ke wilayah-wilayah Yogyakarta. Yaitu perlu adanya isolasi lah. Mungkin kalau kita dulu dengan pandemi COVID itu kan juga kemarin pada saat baru 2 dan heboh itu juga ada suatu peristiwa luar biasa di PMK, sehingga perlu ada karantina, perlu ada pemeriksaan, lalu lintas hewan juga harus dicermati, dipantau. Ini yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui bidang peternakan di DIY. Sehingga kekhawatiran masyarakat untuk penyebaran PMK ini bisa dinetralisir dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas tersebut. Jadi dengan kemarin adanya situasi yang luar biasa tentang PMK itu, memang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu mempunyai upaya-upaya yang sangat ketat berkaitan dengan distribusi hewan. Apalagi saat itu hampir bulan masuki Idul Adha, dan masyarakat sudah banyak yang berbelanja hewan kurban. Nah, ini juga sudah akan memasuki Idul Adha lagi. Nah, ini juga saya berharap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga lebih masif lagi untuk bisa memeriksa dan menganalisa, mendeteksi
penyakit ini, karena tadi disampaikan lagi sangat menular, meskipun itu hanya di hewan, tapi bukan berarti kita di masyarakat kita yang memerlukan suatu situasi kondisi yang sehat itu juga tidak abai dengan itu, makanya ini harus menjadi suatu perhatian. Betul. Saya juga berharap ini mulai hari-hari ini sudah harus mulai terdeteksi distribusi hewan-hewan yang memang potensi untuk terkena penyakit PMK ini, ya. Dan juga saya berharap masyarakat juga tidak perlu gelisah berkaitan dengan penularan PMK ke manusia. Artinya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya penyakit PMK yang ada di hewan itu sangat beda dengan PMK yang ada di manusia. Meskipun di manusia juga ada ya dok penyakit PMK. Ya mungkin anak-anak kita mungkin gomen nih, tapi nggak tahu itu apa itu benar atau enggak yang seperti nanti itu. Nah itu nanti bisa gitu kita tahu. Yang penting sekarang kita masyarakat Yogyakarta ini harus waspada untuk itu dan jaga kesehatan itu yang lebih utama. Karena itu, memang tadi manusia sendiri bisa menjadi perantara begitu ya, Pak ya? Oke, tapi tentunya dari dinas sendiri sudah ada upaya pencegahan, upaya penanganan, dan juga tadi upaya sosialisasi kepada masyarakat yang perlu kemudian digalakan terus begitu ya Bapak ya. Oke, dan kita akan kembali lagi terkait dengan penyakitnya ini dokter. Terkait penyakit mulut dan kuku, kemudian kalau virusnya tadi ini dok, ketika ada hewan yang kemudian sudah terpapar virus tersebut. Nah ini dari hewannya sendiri akan ada gejala apa ini dok? Yang kemudian dari peternaknya begitu ya, mungkin bisa mengenali, oh ini ternyata kena PMK. Oh iya. Biasanya kalau pada hewannya, karena ini pada hewan ya Mbak, jadi mungkin agak kurang tepat ya. Mohon maaf kan. Jadi yang pasti demam, hewannya juga bisa demam. Kalau saya baca-baca itu bisa sampai 41 derajat. Kemudian air liurnya, kemudian juga timbul ruam seperti itu. Sehingga dan itu pun sebenarnya tidak hanya di kuku dan di mulut, artinya pada hewan ternak yang dia mungkin baru bunting itu juga bisa dia menularkan ke janinnya nanti kalau dia lahir. Kemudian lewat air susu itu juga bisa. Oke, dan kemudian ketika misal dari tadi ketika ada demam, kemudian juga hewan ini ada ruam-ruamnya di bagian tertentu, tentunya yang pasti bisa dilihat langsung oleh peternaknya adalah perubahan perilaku pada hewannya ya dok? Iya, biasanya hewannya jadi nggak mau makan. Kemudian mungkin juga bahasa Jawanya ngiler itu. Karena tadi air liurnya juga kemudian jadi terproduksi banyak gitu ya dok ya? Iya, karena kan di mulut kan, ibaratnya kalau kita yang manusia aja sariawan itu pasti kan juga anak-anak apalagi kan susah. Anak-anak kan juga pasti juga seringnya ngeces juga kan. Sebenarnya antara hewan dan manusia itu mungkin gejala mungkin hampir-hampir sama ya kan. Dalam artian gini, kalau manusia sariawan itu mau makan pasti juga sulit. Cuman kalau hewan kan nggak bisa ditanya, jadi apa yang dirasain nggak tahu ya dok ya? Nggak tahu. Jadi dokter hewannya mungkin warga masyarakat yang punya ternak itu pasti lebih aware. Oh ternakku nggak mau makan ya, kok dia jadi lesu ya. Kemudian kok air liurnya kok jadi lebih banyak daripada biasanya, seperti itu kan pasti yang punya ternak itu pasti lebih aware daripada ke badannya sendiri. Lebih paham gitu ya dok? Lebih paham dan lebih aware itu tadi. Sudah khawatir kok nggak mau makan kan mas. Atau mungkin yang biasanya makannya habisnya banyak, kok ini cuma habisnya dikit gitu. Iya, itu pasti sudah yang punya hewan sudah merasa, sudah bingung gimana ya kok nggak mau makan dan sebagainya. Oke, dan ketika sudah ada gejala, sudah menunjukkan gejala-gejala tersebut, yang sebaiknya harus dilakukan oleh peternak atau juga pemilik hewan tersebut, apa ini dok? Apakah kemudian langsung menghubungi dokter hewan atau kemudian menghindarkan hewan tersebut dari hewan-hewan yang lain dulu ini? Oh ya, yang pertama bisa dua-duanya sih Mbak Zara. Jadi hewan itu kita isolasi, jadi seperti tadi disampaikan Pak Nurholis ya, diisolasikan dulu biar dia nggak kontak. Iya.
karena kan salah satu penularannya kan ada penularan langsung dan tidak langsung lewat udara tadi, sehingga sebaiknya memang diisolasi. Kemudian yang kedua juga sebaiknya harus ke poskeswan kalau mungkin di dekatnya ada poskeswan, atau kalau misalnya poskeswannya tutup, pasti di situ ada perawat, mantri, atau ada dokter hewan, nanti bisa dihubungi. Karena memang betul yang disampaikan Pak Nurholis tadi bahwa untuk memutus rantai penularan itu salah satunya harus diputus penyebab virus itu ada. Salah satunya ada, kalau hewan itu ada berarti hewan ini harus dipisah dulu, kemudian nanti juga bisa diobati pada hewannya. Termasuk kalau kukunya ada infeksinya, ya jaringan kukunya itu juga harus dibersihkan atau diambil seperti itu. Baik. Dan kalau untuk hewan sendiri, apakah kemudian yang terkena PMK ini harus disembelihkah atau bagaimana ini dokter? Kalau ini diobati masih bisa kok, PMK. Oke, diobati masih bisa dan bisa sembuh begitu ya dok? Iya, beda dengan antraks ya. Kalau antraks itu kan biasanya tahu-tahu hewan ternaknya langsung sudah mati kan. Tapi kalau misalnya dia belum mati tapi sudah ada gejala-gejala ke arah antraks, itu kan sebetulnya nggak boleh disembelih juga. Karena nanti kalau antraks bisa menular ke manusia nggak dok? Bisa. Itu termasuk yang zoonosis. Tapi kalau yang ini yang PMK tidak zoonosis begitu ya? Tapi manusia perantara. Jadi misalnya habis ngasih makan ke hewan yang sakit, terus ngasih lagi ke yang lainnya, bisa nanti menularkan ke hewan satunya. Betul, berarti sebetulnya dari manusianya sendiri aware-nya harus di situnya ya dok ya, karena kita sebagai perantara virusnya begitu. Iya. Baik, dan ini tentunya harus ada yang namanya sosialisasi yang masif juga begitu ya Pak Nurholis ya kepada masyarakat, bahwa sebetulnya mungkin masyarakat juga bingung ini di awal-awal ketika PMK masuk. Ini sebetulnya penyakitnya bisa menular ke manusia tidak? Apakah kemudian nanti manusia juga jadi ikutan demam atau bagaimana begitu? Nah ini sebetulnya untuk edukasinya efektifnya seperti apa ini Pak Nurholis? Yeah. Jadi memang ini waktunya kita sosialisasi yang benar ya, antara mitos dan fakta gitu. Jadi nggak tahu, tapi kan kemarin juga dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan dan dinas pertanian, karena dinas kesehatan modal pertanian itu juga melakukan tracking kepada warga yang mengkonsumsi hewan yang terkena PMK. Nah ini makanya kan menjadi suatu kegelisahan juga di masyarakat. Nah ini harus betul-betul disampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata menurut dokter Diah tadi kan ini tidak menular ke manusia. Mungkin bagi anak-anak, mungkin bagi anak-anak kecil yang mungkin kayak daya tahan tubuhnya masih sangat rentan mungkin bisa, tapi nggak tahu apakah itu juga karena virus ini juga kita nggak tahu. Dokter dia nanti akan menyampaikan. Tapi yang jelas ini di saat-saat sekarang yang ini sudah mulai akan memasuki hari Idul Adha yang masyarakat juga beribadah mau menyembelih hewan kurban. Ini harus dinas pertanian khususnya. Nih saya mendorong dinas pertanian untuk bisa mensosialisasikan kerawanan dan efek dampak daripada penyakit ini. Ya baru betul-betul disampaikan secara yang benar gitu. Jangan sampai ini malah menjadi suatu kegelisahan sehingga menimbulkan niatan-niatan untuk beribadah itu akan tergerus, jadi ragu-ragu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Nah di forum ini saya menyampaikan kepada mungkin dinas pertanian ketahanan pangan yang membidangi dengan peternakan, atau mungkin dari Biro Bina Mental yang juga punya kebijakan kaitan dengan peribadatan tentang hewan kurban dan sebagainya. Ini perlu ada kerjasama yang baik untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Mana-mana hewan yang memang itu berisiko untuk bisa menularkan penyakit kepada manusia dan yang tidak. Jangan sampai menjadi satu kegelisahan yang berlebihan sehingga menimbulkan masyarakat menjadi gelisah dan keresahan yang luar biasa. Ini yang harus kita laksanakan dan sarankan pada pemerintah provinsi, khususnya dinas ketahanan pangan, pertanian dan ketahanan pangan untuk bisa lebih mensosialisasikan itu. Dan kepada masyarakat juga saya berharap meskipun ini tidak
menular dan tidak menimbulkan penyakit, tapi kan PHBS harus tetap dijaga. Betul. Ya itu, jangan sampai terus wah karena tidak menular terus kita juga serta-merta terus biasa aja terus tidak waspada, itu jangan. Tetap ya PHBS seperti sekarang mungkin WHO juga sudah mencabut status pandemi virus COVID ini juga, tapi kita juga jangan terlena dengan itu. Tetap PHBS yang sudah terbiasa kita lakukan selama pandemi coba diteruskan untuk dilakukan itu, karena pencegahan saya kira lebih baik daripada mengobati. Baik. Itu, Nah, terkait tadi yang dikatakan Pak Nurholis, apalagi kalau sudah mendekati masa-masa Idul Adha ini, dokter, pastinya untuk yang peternak sendiri kemudian menjadi khawatir kemudian ini hewan ternaknya ketika disembelih dagingnya ini bisa dikonsumsi tidak oleh masyarakat. Oh iya. Jadi untuk dagingnya sebetulnya bisa dikonsumsi, artinya harus diolah secara matang. Jadi kalau misalnya mendapatkan daging yang kita nggak tahu ya, kok ini arahnya ke PMK, harus direbus. Direbus paling tidak ya sampai 100 derajat Celcius. Kemudian air susunya, kalau misalnya air susu itu mau kita konsumsi, itu juga harus dipanaskan dulu sampai kurang lebih 70 derajat juga. Sehingga daging yang kita konsumsi itu sudah matang. Jadi virus yang ada itu udah ibaratnya udah nggak ada virusnya, aman lah ibaratnya. Karena takutnya meskipun tidak menular pada manusia, tapi kalau daging yang kita konsumsi itu bukan daging dari daging yang sehat, itu akan muncul penyakit di saluran cerna. Jadi kemungkinan bisa diare, kemungkinan juga bisa nanti mual, keluhan di saluran cerna. Kemudian mungkin nanti perlu juga Bapak Ibu, karena ini tadi disampaikan ya Pak Nurholis, Mbak Zahra, mendekati Idul Adha ya, pasti banyak hewan-hewan yang nantinya akan kita sembelih, sehingga mungkin untuk memasaknya, karena ini harus direbus dulu sampai matang baru ibaratnya kita olah, itu mungkin ya kalau sate itu saya mungkin tidak, kadang-kadang pematangannya malah tidak sempurna, nggak sampai 100 derajat juga. Kemudian dihindari bagian mulut, bagian kuku, dan juga jerohan. Jadi kalau daging insya Allah masih nggak apa-apa. Berarti ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya lebih baik tidak perlu dikonsumsi begitu ya, dokter? Iya, kalau memang sudah yakin itu terkena PMK, tapi kalau yakin sapinya sehat ya tetap kalau untuk bagian-bagian tertentu tadi ya tetap kita rebus juga untuk pemanfaatannya untuk kita konsumsi. Tapi ketika menyembelih tentunya kita memakai alat begitu ya, dokter ya. Nah, untuk penggunaan alat dan lain sebagainya tentunya harus ada sterilisasi berarti, dok? Jadi untuk alatnya sebetulnya kan tidak menular di manusia ya. Jadi sama sih sebetulnya untuk kita melindungi diri kita, gunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan, kemudian kalau hewan aja kan yang mungkin saya nggak tahu kalau pas motong itu apakah satu hewan satu alat atau setelah buat motong satu lagi dicuci, diasah biar tajam lagi, atau memang masing-masing satu kan biasanya udah ada tukang potongnya. Udah SOP-nya juga nih, dok, biasanya beda-beda ya, tiap masjid ada yang kemudian alatnya beda-beda, ada juga yang kemudian hanya bergantian begitu. Saya yakin pasti nanti dari Dinas Peternakan, Dinas Pertanian itu pasti juga nanti akan turun ke bawah terkait juga untuk kewaspadaan terhadap PMK ini. Sehingga hewan ternak yang besok kita konsumsi ini betul-betul aman pada saat kita merayakan Idul Adha. Oke, jadi sedikit lebih lega begitu ya, dokter ya, masyarakat ketika mengetahui bahwa sebetulnya bisa dagingnya dikonsumsi asal masaknya harus bisa matang. Baik. Dan Pak Nurholis, ini kalau dari saya ini sebetulnya jadi penasaran kalau misalnya masyarakat sendiri ingin membeli hewan kurban begitu, kemudian tahu kalau misalnya ini hewan kurbannya kena PMK, itu masyarakat sebetulnya jadi ragu nggak sih Pak? Dan kemudian bagaimana kemudian dampak dari peternaknya sendiri ketika masyarakat kemudian jadi ragu untuk membeli hewan ternak, otomatis penjualannya juga akan menurun dan berdampaknya ke ekonomi dan lain sebagainya. Kalau
dampak ekonomi saya kira enggak, Pak. Karena ini kan masyarakat tuh lebih pentingnya ke ibadahnya, kan gitu ya. Ibadahnya, karena kan kita menyembelih hewan kurban kan niatnya ibadah, bukan untuk untuk dimakan dagingnya atau dijual lagi kan enggak. Nah, jadi kalau itu saya kira semangat masyarakat untuk membeli itu saya kira tidak terpengaruh itu. Namun tapi sekali lagi kita juga harus waspada. Belilah hewan kurban yang betul-betul sehat. Nah ini juga peran daripada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan melalui bidang peternakan tadi harus betul-betul sigap untuk itu. Nah, karena itu betul-betul dipantau. Karena di masing-masing kecamatan atau beberapa kecamatan ada satu itu sudah ada puskeswan. Nah di sana mulai sekarang harus udah mulai bergerak untuk mendeteksi pergerakan ternak dan penyakit ternak yang muncul di lapangan, sehingga masyarakat yang punya niatan untuk beribadah ini nanti tidak menimbulkan tadi dampak ekonominya. Ya mungkin kalau ada penyakit hewan masuk di Jogja misalnya, itu mungkin kan ya mereka karena takut beli hewannya mungkin dibeli hewan di luar Jogja, padahal itu kalau dampak ekonominya kalau menurut saya. Jadi karena kan niatan itu bukan untuk jual beli, tapi karena untuk ibadah. Saya kira antusiasme masyarakat untuk beli semakin besar sekarang, apalagi sudah pandemi sudah berakhir. Kemudian 2 tahun kemarin atau 3 tahun kemarin juga mungkin ada yang menunda melakukan ibadah kurban. Ini kan sudah mulai lagi banyak yang normal lagi. Nah, ini juga harus diimbangi sekali lagi, antusiasme untuk berkorban itu diimbangi dengan tadi pengawasan kepada hewan kurban yang lebih ketat lagi dari dinas terkait, sehingga masyarakat tidak dirugikan, pedagang tidak dirugikan, peternak juga tidak dirugikan, dan itu harapan kami, sehingga semua jadi happy lah di itulah saya ini untuk beribadah maupun untuk jual beli hewan kurban. Dan tentunya itu harus merata semua daerah ya Bapak. Iya, karena takutnya nanti di daerah yang sini yang memang bukan yang paling banyak peternaknya ini jadi aman-aman aja. Dan ini Mbak, saya juga berharap dinas atau bidang peternakan harus juga memantau penyakit-penyakit di luar daerah juga. Ya, harus ada komunikasi yang intensif terhadap dengan lingkungan daerah sekitar. Karena apa? Distribusi hewan itu tidak bisa hanya satu provinsi, satu DIY aja. Mungkin bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Bali, bisa dari Nusa Tenggara. Di sapinya masak yang Madura gitu ya. Nah, makanya itu kan harus dipantau betul. Apa penyakit di daerah-daerah yang lain yang mungkin dinas peternakan saya sangat paham distribusi hewan kurban itu dari mana saja. Itu harus dipantau daerah-daerah itu sampai nanti itu menimbulkan pandemi di Jogja ini yang harus kita waspadai, sehingga sekali lagi kita beribadah mendapatkan pahala, kita bisa menikmati dagingnya, pedagangnya juga mendapatkan untung, semua semua happy di Idul Adha ke depan. Baik, jadi memang sebetulnya tidak harus ditakuti, tapi hanya diwaspadai ya dokter ya. Baik, nah dokter dan juga Pak Nurholis, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan PMK, karena memang masih banyak pertanyaan juga dari Sobat Sehat terkait dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu, ini ada beberapa informasi yang akan kita simak terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Secara umum, gejala klinis pada hewan yang terinfeksi adalah hipersalivasi atau saliva tampak seperti tergantung, enggan berdiri, berat badan menurun, produksi susu menurun, lesu, pincang, dan hewan terlihat depresi. Gejala pada sapi, demam mencapai 41 derajat Celcius. Tidak nafsu makan, menggigil, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari kemudian. Menggosokkan bibir, menggeretakkan gigi, leleran mulut, suka menendangkan kaki, disebabkan oleh vesikula atau lepuh pada membrane mukosa hidung dan bukal serta antara kuku. Sementara, gejala pada babi kemungkinan bisa timbul beberapa lesi kaki. Ketika dikandangkan pada alas permukaan yang keras, kematian yang sering terjadi pada anak babi. Lesi atau kerusakan jaringan berupa vesikula atau lepuh pada lidah, selai gigi, gusi, pipi,
palatum mole, dan palatum durum atau langit-langit mulut, bibir, nostril, moncong, cincin koroner, puting, ambing, moncong, ujung kuku, sela antar kuku. Lesi yang ditemukan setelah hewan mati pada dinding rumen, lesi di miokardium sebagian hewan muda. Gejala pada manusia, demam, nafsu makan yang buruk, sakit tenggorokan, sakit kepala, sifat lekas marah, lecet merah di mulut, ruam merah di tangan dan telapak kaki. Demam dan sakit tenggorokan biasanya merupakan gejala awal penyakit tangan, kaki, dan mulut. Karakteristik lepuh dan ruam muncul kemudian. Biasanya 1 atau 2 hari setelah demam dimulai. Masa inkubasi virus terjadi 2-7 hari. Ada juga yang menyebutkan 3-11 hari, tergantung strain virus, dosis infektif dan rute penularannya. Pada sapi biasanya 3-5 hari, sedangkan pada babi antara 4-9 hari. Suhu tubuh tinggi mencapai 41 derajat Celcius. Suhu tubuh meningkat dan akan terlihat jelas pada sapi yang masih muda. Kenaikan ini akibat dari fase viremia dari virus picornavirus. Biasanya, suhu tersebut akan turun setelah terbentuknya lepuh-lepuh. Cara penularan penyakit secara primer melalui inhalasi, aerosol dari hewan yang terinfeksi akan terhirup oleh hewan yang peka, kemudian partikel virus akan masuk ke dalam faring, kemudian virus bereplikasi dalam epitel faring. Setelah 24-72 jam berikutnya akan terjadi viremia. Terjadi kenaikan suhu tubuh, hewan akan mengalami demam dan akhirnya demam akan turun kemudian. Fase viremia pun berakhir. Terjadi lepuh-lepuh pada lidah. Penularan secara sekunder melalui makanan yang tercemar, vaksinasi yang tercemar, dan inseminasi yang tercemar. Virus dapat bertahan hidup dalam faring selama 2 tahun pada sapi dan 6 bulan pada kambing dan domba. Baik, tadi sudah kita saksikan terkait bagaimana informasi mengenai PMK yang tentunya ini sayang juga untuk dilewatkan karena kita harus mengetahuinya ini Sobat Sehat. Tapi tadi kita juga sudah sempat membahas terkait yang namanya PMK ini. Kalau di masyarakat ya menurut kondisinya ada yang kemudian masyarakat takut PMK ini sebetulnya bisa kena ke manusia atau tidak. Padahal ini perlu kita cari tahu lebih lanjut bahwa sebetulnya PMK pada manusia ini berbeda ya dokter ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih dokter. Sebetulnya kalau PMK di manusia ini itu seperti apa? Oh iya. Jadi kalau PMK yang di manusia kita sering menyebutnya dengan hand, foot, and disease atau penyakit mulut, tangan, dan kaki. Itu ada juga sebetulnya. Tapi virusnya penyebabnya beda. Jadi kalau yang di ternak tadi kan aktovirus, sedangkan pada manusia ini adalah coxsackie-virus atau human enterovirus 17. Jadi secara virusnya aja secara beda. Kemudian kalau pada manusia itu lebih sering menyerang pada anak-anak. Jadi usia 12 tahun ke bawah. Itu dikarenakan imunnya atau bagaimana? Iya, karena daya tahan tubuhnya kan pada anak-anak masih rendah ya, jadi masih rentan untuk tertular virus. Dari Pak Nurholi sendiri di masyarakat sebetulnya kalau terkait PMK pada manusia itu masyarakat kira-kira udah banyak tahu gitu? Ya, saya rasa banyak beritahunya. Saya melihat, makanya ini kan dengan forum ini bisa dijelaskan lebih detail lagi ya. Jadi sebenarnya ada penyakit namanya tadi bahasa Inggrisnya istilahnya dari dokter, jadi ada penyakit mulut, tangan, dan kaki yang ada di manusia, yang itu kebanyakan anak-anak yang bukan imunitasnya belum begitu sempurna. Nah, ini yang perlu dipahami pada masyarakat, memang sebenarnya ada penyakit yang hampir mirip tapi memang penyebabnya berbeda. Ini harus sudah dipahami pada masyarakat. Nah, ini juga harus kita waspadai karena segala penyakit yang berasal dari virus itu mesti penularan sangat cepat ya, dan sangat mudah menular. Ini juga harus kita waspadai. Masyarakat juga harus tahu ada penyakit tangan, kaki, dan mulut. Nah itu
mungkin indikasinya seperti apa, mungkin nanti Bu Dokter bisa jelaskan. Ya, jangan sampai ini nanti menjadi pandemi juga kan gitu. Kita akan takut gitu meskipun ini belum banyak terjadi atau belum banyak dijumpai di masyarakat, tapi kan kita harus waspada, Mbak. Ternyata ada penyakit mulut, tangan, dan kaki yang itu penyebab adalah virus. Dan harus bagaimana penanganan nanti Bu Dokter Diah mungkin bisa menyampaikan secara detail dan masyarakat biar lebih paham. Yang berbeda dan bukan berarti penyakit PMK-nya hewan itu sama dengan penyakit PMK-nya yang ada di manusia, itu sangat berbeda. Jadi jangan terlalu khawatir dan gelisah, tapi tetap harus waspada. Karena itu juga namanya penyakit, ya tetap harus kita waspadai, harus kita cegah dan kita obati kalau memang sudah terjadi. Apalagi anak-anak ini kan juga menjadi generasi ke depan untuk kita. Jangan sampai nanti kita tidak tahu penyebabnya apa, kemudian resiko seperti apa, karena tetap baru kita jaga, harus kita waspadai apa yang terjadi pada anak kita. Dan ini sudah terklarifikasi bahwasanya PM pada hewan dan manusia ini beda, dari segi virusnya pun juga sudah berbeda. Dan kemudian tadi terkait dengan penularannya. Nah ini seperti apa kalau penularan dari PMK yang manusia? Jadi untuk penularan pada manusia itu sebetulnya bisa secara langsung, artinya dari pada saat penderita yang penyakit ini itu berbicara itu juga bisa menularkan virusnya. Kemudian bisa juga kan nanti pada saya sampaikan dulu ya keluhannya yang biasanya yang sering didapatkan ya. Biasanya yang sering didapatkan adalah demam. Awal itu demam karena penyakit ini punya masa inkubasi, masa dari virus masuk sampai muncul gejala ini 3-7 hari. Awalnya demam. Kemudian nanti bisa diikuti timbul kayak pintil ya pinjalan kecil gitu di langit-langit. Nah itu kalau pecah nanti jadi sarian. Nah itu nanti bisa juga muncul nanti bintik merah ruam, pemerahan atau bintik yang kayak isi air itu di tangan, di kaki. Nah itu kalau pecah itu juga bisa kayak cacar. Hampir cacar, tapi itu hanya di tangan sama kaki. Kalau cacar air kan seluruh tubuh, ya, hanya di tangan sama kaki. Hanya khas itu telapak tangan sering. Iya. Dan telapak tangan ini biasanya beraktivitas, memegang apa-apa. Iya. Biasanya sehingga pada penularan pada penyakit HIV ini kalau bisa nggak boleh cium, pelukan itu tidak. Dan kalau bisa karena penularannya gampang ya Mbak ya. Jadi kalau bisa juga jangan main-main dulu lah di dalam rumah dulu biar dia nggak menularkan ke. Interaksi dulu interaksinya. Iya. Dan kalau kita lihat ini gejalanya sebetulnya sama seperti gejala penyakit lainnya ya Pak Nurwalisya. Ini akan menjadi menakutkan jika masyarakat itu tidak bisa mewaspadai dan tidak tahu ciri dari suatu penyakit. Ini perlunya edukasi yang masif juga Pak Nurwalisya terkait dengan bagaimana gejala-gejala dari setiap penyakit yang mana ini penting semua. Iya. Ya mungkin juga perlu nanti Bu Dokter sampaikan kira-kira ini itu apa potensi penyakit mulut, tangan dan kaki itu anak-anak itu biasanya penyebabnya apa, suasana atau dalam kondisi apa. Nah itu mungkin nanti bisa dijelaskan biar masyarakat mengetahui berarti kira-kira kondisi seperti ini harus kita hindari ya seperti itu. Apakah karena suasana lingkungannya yang kurang bersih, apa karena udaranya, apa karena makanannya. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan sehingga masyarakat akan lebih waspada karena itu kan anak-anak ya, anak-anak itu kan juga tergantung orang tuanya. Orang dewasa mungkin dia bisa berpikir, bisa memilih tindakan untuk apa. Itu kan anak-anak ini kan ya apapun mesti dalam mengikuti orang bagaimana orang tuanya itu memperlakukan itu akan terjadi. Jadi ya nanti perlu disampaikan pada masyarakat termasuk suasana apa sih yang mendukung untuk penyakit mulut, tangan dan kaki untuk anak-anak ini bisa
bisa muncul lah, virus itu bisa muncul. Nah, saya kira kepada orang tua ini juga perlu menjadi suatu kewaspadaan bahwasanya penyakit yang berasal dari virus itu kan banyak dan penularannya sangat cepat. Ini juga harus ada edukasi kalau masih sampaikan sebenarnya apa yang perlu dilakukan sih dalam merawat anak kita di usia-usia yang masih sangat rentan terhadap penyakit ini. Nah ini perlu sekali dilakukan, diberikan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin tidak hanya kepada orang tua yang Pak Nurholis, tetapi juga mungkin tenaga pendidik seperti guru PAUD. Betul, sangat penting sekali itu, masuk guru PAUD, kemudian kader-kader kesehatan di posyandu ini juga perlu sekali diambil. Makanya saya juga mendorong untuk dinas kesehatan nanti mungkin bisa ada satu kerjasama dengan dinas pendidikan, kaitannya dengan tadi bagaimana memberikan suatu edukasi kepada guru-guru PAUD untuk bisa menjaga kesehatan. Mungkin PHPS sudah ya, PHPS mungkin sudah. Saya mungkin tidak intinya kalau PHPS itu diberikan kepada guru. Nah, tapi kan bagaimana guru-guru itu bisa mendeteksi secara dini penyakit-penyakit yang punya resiko penularan tinggi itu kan perlu juga. Apalagi kalau di sekolah ini tempatnya anak-anak bermain. Nah, makanya itu kan pendidik khususnya guru-guru PAUD dan kader-kader yandu itu juga kita harus diberi edukasi, diberi pemahaman terhadap resiko penyakit yang sangat cepat untuk menular ini. Nah ini saya akan dorong itu untuk dinas kesehatan, walaupun kaitannya dengan anak-anak. Ini harapannya nanti segera ini ada program yang bisa mensinkronkan antara misalkan memberikan suatu sosialisasi, edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan bagaimana kesehatan anak lebih optimal. Terutama ketika anak-anak menghabiskan waktunya justru lebih banyak di sekolah daripada di rumah ya dok. Iya, Dan terkait dengan penyebabnya tadi dok, ini kalau untuk penyakit mulut, kuku dan tangan di manusia gitu ya, itu sebetulnya karena apa atau juga penyebabnya itu karena ada yang spesifik begitu? Sebetulnya kalau untuk penyebabnya tadi sudah jelas virus ya, dan virus itu bisa masuk di dalam daya tahan tubuh kita rendah. Nah kasus ini mungkin agak banyak muncul itu di musim pancaroba, jadi antara musim kemarau, musim penghujan, apalagi seperti sekarang itu kan curah hujannya tinggi kok, siang tapi panas banget. Jadi yang perubahan ekstrim suhunya dan cuacanya itu kan bikin daya tahan tubuh kita biasanya turun. Nah itu kan kalau pada anak-anak itu kan karena imunitasnya juga belum terbentuk dengan baik, itu sehingga penularan juga pasti akan lebih cepat. Tapi pada orang dewasa itu sebetulnya bisa kena juga, tapi tanpa gejala atau asimptomatik kita menyebutnya. Nah, pada dewasa yang tertular ini, itu dia akan menularkan ke anak-anak yang di dekatnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Nurholis, tepat sebetulnya pada kita perlu waspada ke guru-guru PAUD, guru TK, kader posyandu, atau pada saat anak-anak ini berkumpul bareng. Pada saat mungkin dia sekolah, atau mungkin dia di PAUD, atau mungkin dia pada saat penindakan di posyandu. Sehingga harapannya kalau anak ini sudah muncul keluhan awal kan demam ya, sudah muncul keluhan awal demam, ini sebaiknya itu tidak dibawa ke sekolah. Yang kedua juga kalau misalnya ada posyandu, pamit dulu posyandunya daripada nanti akan terjadi penularan dari yang lain. Dan itu virusnya juga sama seperti yang istilahnya karakteristiknya, apakah bisa kemudian bukan ketika anak itu menyentuh benda, apakah di benda tersebut virusnya juga akan menempel dan masih aktif begitu? Kalau menyentuh benda sebetulnya lebih ke arah meskipun dia menularnya bisa menular ke antar manusia dalam artian bersin, batuk dan sebagainya. Tapi kalau untuk di benda sepertinya belum terlalu ya. Tapi lebih kalau misalnya menyentuh benda dan
dilalahnya itu yang bintik cairannya di akhir pecah. Nah bendanya itu dipegang yang lain itu bisa. Tapi kalau masih utuh, masih berjalan, nah itu kemungkinan penularan yang di situ bisa minimal. Dan pengobatannya sendiri seperti apa dokter ini kalau untuk yang PMK untuk manusia ini? Sebetulnya kalau pengobatan khususnya itu sebetulnya tidak ada. Artinya kalau misalnya karena bakteri dikasih antibiotik, sebetulnya ini enggak. Jadi lebih ke arah terapi suportif. Terapi suportif itu lebih ke arah bagaimana dia meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian yang kedua juga keluhan apa yang muncul itu yang diberikan obat. Iya. Nanti istilahnya obatnya akan sama seperti obat ketika sakit. Iya, tidak khas sebetulnya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah karena ini penyakit ini di mulut, biasanya kan muncul keluhan kalau ruamnya ini pecah, ini kan jadi sariawan. Jadi anak itu kan nggak mau makan, nggak mau minum. Males buat minumnya, males Ya, yang perlu diwaspadai adalah kalau terjadi dehidrasi. Nah, kalau sampai terjadi dehidrasi ya mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Dan kami dok, kalau luka karena virus itu biasanya kan tidak seperti luka-luka gesekan, kan agak berair dan lebih sakit kan gitu, biasanya kan gitu. Biasanya bintik merahnya itu aja udah sakit tuh. Kan tidak hanya seperti luka yang langsung tergores atau kering. Kalau saya merasa kalau luka karena virus itu kan sebenarnya ada berair dan lebih sakit kan, gitu ya dok? Iya, seringnya berair, tapi sebetulnya lebih cepat sembuh sih. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, itu kan penularan memang lebih banyak di minggu pertama karena masa inkubasinya tadi 3-7 hari. Nah setelah nanti terlewati muncul gejala, penyembuhannya juga cepat. Penyembuhannya sekitar berapa hari? Di minggu kedua, jadi kalau misalnya yang pertama penularan di minggu kedua mungkin di sampai 8-14 hari. Berarti kalau terjadi kena anak-anak kita terkena penyakit mulut, kuku dan kaki tadi, berarti istirahatnya paling harus 2 minggu ya? Mungkin tidak berinteraksi itu atau gimana? Sebetulnya kalau untuk virus itu kan dia penularannya cepat banget, tapi virus itu juga akan hilang dalam waktu yang cepat juga. Artinya yang kita belajar dari COVID ya, kita belajar dari COVID itu kan ada dia penularan virus itu tertinggi di seminggu awal. Setelah itu virus itu turun. Karena kalau virus turun berarti dia sudah tidak menularkan lain. Jadi misalnya ada ruam-ruamnya itu ruam-ruam sudah mulai kering, sebelum sudah nggak menularkan. Jadi masa aktifnya sudah lewat. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini sudah sampai di fase atau di minggu keberapa ya dok ya? Iya, yang pasti seminggu awal itu kalau bisa anak-anak tetap ibaratnya kita keep diri istirahat, benar-benar istirahat, makan minumnya harus kita perhatikan. Makan minumnya apalagi jangan sampai kemudian karena dehidrasi ya. Iya. Kalau dehidrasi nanti jatuhnya jadi ada penyakit lain nih. Iya, nanti ngikut nanti lainnya kalau dia sampai dehidrasi. Baik, nah ini Pak Nurholis dan juga Dokter Dia, ini ada sobat sehat yang kemudian ini kemarin kita sempat buka pertanyaan terkait masyarakat ini ingin bertanya kan itu PMK, apalagi tadi kita sudah membahas ada hewan, ada manusia juga. Ini ada sobat sehat dari Mbak Astuti, ini di daerah Gunung Kidul, sama di daerahnya seperti juga itu, seperti Dokter Dia. Ini terkait dengan produk dari hewan yang hewannya terkena PMK. Itu apakah kemudian bisa tetap diolah menjadi produk-produk yang setengah jadi misal kayak sosis dan lain sebagainya, atau memang harus langsung dimasak gitu? Karena tadi sudah saya sampaikan ya, kalau untuk pemanfaatan itu kan memang harus direbus sampai matang, sampai 100 derajat. Nah kalau ini dibikin sosis itu kan berarti dimanfaatkan dulu, diolah dulu, baru nanti istilahnya dimasak kan, karena sosis itu kan direbus ya. Nah
sebaiknya hindari. Apalagi biasanya kalau pas Idul Adha banyak yang akhirnya dibikin jadi bakso. Iya betul. Itu pun sebetulnya kita nggak boleh ngapa-ngapain daging itu, misalnya dari hewan yang sudah jelas terkena PMK, langsung kita rebus, nggak usah dicuci dulu. Karena kalau dicuci takutnya nanti air kebawa air, airnya nanti bisa Buangnya nggak benar juga nanti ya, jadi lebih baik langsung disiapkan air panas, mendidih, daging kita masukkan, rebus. Paling tidak 3-5 menit sampai betul-betul dagingnya ini benar-benar matang. Jadi timbannya sudah matang dulu, Pak. Iya. Matang dulu baru simpan, freezer kan itu. Iya. Jangan diolah dulu, diolah mentah baru disimpan. Apalagi sekarang sebenarnya gitu ya Pak, yang kemudian pada nyoba resep-resep yang aneh-aneh, misalnya bikin steak yang agak kurang matang atau dibikinnya Itu dia tantangan kita. itu tentunya ini akan menjadi sangat baik jika edukasinya tadi ya Pak ya bisa kemudian sampai kepada masyarakat, terutama ini masyarakat yang mungkin di wilayah pedesaan ataupun juga yang jauh dari kemudian pusat kota yang mana informasinya cepat menyebarnya. Itu kalau untuk edukasi yang tepat atau edukasi yang efektif sebetulnya bagaimana Pak? Ya, kalau edukasi yang efektif itu melalui jaringan-jaringan yang sudah kita miliki. Kalau dinas kesehatan kan punya kader kesehatan. Posyandu itu kan di setiap RT atau dasar wisma udah ada. Nah itu makanya saya selalu ngomong kepada dinas kesehatan khususnya. Kan kesehatan itu tolong berdayakan kader kesehatan yang ada di sampai ke kantor. Diberdayakan juga jangan hanya dikasih informasi terus, tapi kesejahteraannya juga terus dipikirkan kan gitu ya, harus kita dorong kan gitu loh. Saya sebagai warga masyarakat juga kasihan kepada kader yang kita beri informasi terus, tapi kesejahteraan juga tidak ditopang dengan kesejahteraan yang meningkat juga, itu juga kasihan. Maka kalau dorong untuk itu, saya selalu ngomong itu, marilah kita berupaya lah, karena tenaga medis yang ada sekarang itu kan masih mungkin perbandingan masih sangat jauh ya Dok dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini, Jogja ini. Makanya kita punya kader-kader itu dimaksimalkan fungsinya, juga dimaksimalkan penghargaannya kan gitu. Nah, ini yang harus kita tambah semangat ya. Tambah semangat, termasuk posyandunya juga kalau belum ada peralatan ya ditambahi, ada informasi yang bisa untuk memberikan informasi apa, itu yang harus kita dorong untuk itu. Karena tanpa itu, apalagi tadi sampaikan di masyarakat di pelosok-pelosok ya susah. Ya mungkin sekarang dengan gadget bisa lah, aplikasi atau apa. Tapi kan sekarang masyarakat itu kan juga kepedulian terhadap buka kaitannya dengan kesehatan sama dengan hiburan itu kan juga masih jauh ya tuh. Apalagi nanti kalau misalnya ternyata informasi yang diambil adalah informasi yang makanya itu baru harus ada klarifikasi. Ya, makanya ini kan saya juga meskipun saya belum meneliti secara ilmiah, orang itu kan buat gadget ini kan banyak untuk hiburannya, bukan untuk edukasinya kan gitu loh. Nah itu juga menjadi PR kita. Kalau dengan sekarang dunia sudah gadget ini bisa dimanfaatkan, itu juga bisa dimanfaatkan sambil juga edukasi untuk hal-hal yang positif. Apalagi hal-hal yang sebenarnya penting tadi. Dan ini kita akan beralih ke pertanyaan yang lain. Ini ada kalau ini dari wilayah kota ini. Jadi sahabat Denny, ini dari Sobat Sehat. Ini kalau dari Sobat Sehat Denny ini bertanya terkait dengan apa yang perlu dikonsumsi, terutama yang kemudian diberikan kepada anak-anak untuk bisa meminimalisir anak-anak ini nanti daya tahan tubuhnya menjadi rentan, apalagi ketika sudah terkena virus tadi. Oh ya. Jadi kalau untuk yang harus dikonsumsi sebetulnya kalau kita kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat, lifestyle itu kan lebih buah, sayur, cairan itu jangan sampai telat lah istilahnya. Kalau pada manusia kan paling enggak dewasa itu kan 8 gelas per hari ya. Kemudian 5 kali makan itu ada, setiap kali kita makan itu ada sayurnya, juga ada buahnya. Sehingga dengan kita mengkonsumsi secara benar sebetulnya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita.
Tapi seringkali anak-anak itu kan kalau diajak makan sayur itu kan susah gitu. Sukanya yang kering-kering. Dan Semoga ini PR untuk orang tuanya harus digimanain biar sayurannya nggak kelihatan gitu dok. iya, biasanya akhirnya digituin Mbak. Akhirnya orang tua ini banyak yang kreatif ya, jadi bikin macam-macam mau kudapan untuk anak-anak ini sebetulnya ada sayurnya, tapi sayurnya itu tertutupi oleh bentuk dan rasa. Dibikin nugget lah atau dibikin apa gitu. Iya, termasuk ada nugget tempe, kemudian ini juga menu-menu yang lain lah, wortel diparut apa itu kecil-kecil, jadi dicampur sama daging ayam, jadi anak-anak tuh dibikin siomay, dibikin dimsum kayak gitu, ataupun menu yang lain sudah banyak. Oke, dokter, tapi kalau untuk suplemen ataupun vitamin itu kan banyak sekarang. Kemudian vitamin ini mengandung beberapa macam vitamin dan beberapa macam mineral. Seperti itu sebetulnya penting untuk dikonsumsi atau bagaimana? Atau dalam kondisi tertentu saja? Sebetulnya kalau anak-anak itu kebutuhan untuk sayuran, buah, cairannya cukup, istirahat cukup, sebetulnya nggak masalah. Nggak perlu ditambah vitamin pun nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kan seringkali ada ketidakseimbangan antara apa yang dikonsumsi dan apa yang dikeluarkan dan apa yang dibutuhkan, sehingga inilah yang kadang-kadang ada ketidakseimbangan ini yang menyebabkan virus itu bisa masuk. Baik, jadi memang tadi perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian isinya ini Pak. Saya mau tanya ke dokter bentar, Pak. Boleh. Kaitan dengan tadi suplemen Ya. minuman atau makan suplemen itu, apakah itu juga sudah bisa menggantikan kebutuhan tubuh terhadap apa yang tadi sudah harus misal harus nasi, sayur, buah harus imbang itu Pak. Sebetulnya kalau untuk kayak vitamin, suplemen itu kan kita butuhkan dikala kebutuhan itu masih kurang, sehingga harus perlu ditambahkan dari luar. Tapi tetap makanan yang kita konsumsi itu satu, tidak hanya kandungan gizinya aja yang kita perlukan, tapi kan juga ada saat makanan masuk kita minum, berarti itu kesehatan tubuh, mulut, dan juga lidah kita ini juga bisa berfungsi dengan baik. Kemudian setelah masuk nanti sampai di lambung pun akan dicerna juga. Kemudian nanti ke usus dan sebagainya. Nah, kalau dari fungsi-fungsi ini tadi tergantikan oleh suplemen, itu kan tidak bisa, karena suplemen tinggal dipantelan langsung dapat sarinnya. Ada fungsi-fungsi tertentu di bagian kita yang jadi tidak berfungsi gitu. Iya, tidak berfungsi dengan baik, sehingga tetap diupayakan kalau memungkinkan untuk sayur. Karena seratnya itu loh, seratnya itu kan cukup bagus untuk kesehatan. Begitu pentingnya ternyata permasalahan gizi ya Pak Dokter, apalagi yang tadi ketika para kader kesehatan ini harus juga menyosialisasikan terkait dengan pemenuhan gizi seimbang gitu. Iya, sekarang kalau di kesehatan itu isi piringku, jadi di menu untuk anak, untuk dewasa itu udah berapa ini untuk porsi-porsinya gitu ya? Ada porsi-porsinya. Jadi sudah ada gambarnya, jadi tempat makannya itu untuk sosialisasi itu kayak misalnya brand itu ini berapa konsumsi makanan untuk karbohidrat, protein. Jadi gizinya seimbang. Gizinya seimbang, enggak. Kalau dulu kita tahunya 4 sehat 5 sempurna. Iya, sekarang ini harus disempurnakan lagi ya Dok ya. Sekarang gizi seimbang. Oke, Iya. gizi seimbang. Dan ini gizi seimbang juga menjadi kunci bahwasanya ketika tadi gizi seimbangnya sudah terpenuhi, tentunya imun tubuhnya kan juga istilahnya lebih baik dan penularan penyakitnya ini bisa terminimalisir. Dan ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Sobat Sehat dari Bapak Susanto terkait dengan sebagai peternak ini tentunya masih ada kekhawatiran terkait dengan penyakit PMK yang nantinya bisa timbul lagi. Dan ini sebaiknya yang bisa dilakukan oleh para peternak untuk menghindari adanya PMK pada hewan ternak yang dimiliki itu seperti apa? Istilahnya standar paling minimalnya harus dilakukan peternak ini bagaimana Dok sebetulnya? Pertanyaan bukan ke medis ya. Karena kita Tapi sebetulnya intinya seperti ini. Jadi kalau nggak salah ya pernah baca-baca bahwa untuk peternak
itu yang punya hewan ternak itu bisa dengan vaksinasi sebetulnya. Untuk hewan ternak ada vaksinasinya dan itu sampai 6 bulan atau berapa ya, saya kurang paham. Tapi sebetulnya saya yakin pemerintah dari lewat Puskeswan atau dinas terkait itu pasti sudah membuat rencana bagaimana agar penyakit ini tidak menjadi kasus yang mewabah seperti itu. Karena kalau menjadi kasus yang mewabah, ternaknya pasti nggak akan laku ya Pak ya. Nah itu pasti sudah ada langkah antisipasi. Salah satunya yaitu tadi dengan kalau nggak salah dengan vaksinasi. Apalagi tadi kalau dari Pak Nurbalis juga sudah disampaikan sebetulnya dari dinas peternakan atau pertanian itu juga sudah ada upaya gitu. Kalau saya gini Mbak, mungkin bisa kita analogikan aja antara manusia dan hewan. Ya, kalau manusia kan untuk antisipasi PHBS, itu juga bisa dilakukan oleh hewan. Ya, kandangnya juga harus bersih kan gitu, makanannya juga seimbang. Saya kira itu juga menjadi suatu antisipasi jangan sampai terjadi penyakit yang dikhawatirkan itu. Di samping itu memang kaitan dengan isolasi dan karantina apabila ada hewan yang masuk di kandang. Kan gini, sekarang itu kan di kita itu kan banyak kandang-kandang kelompok, itu juga harus kalau mau ada hewan yang masuk di kandang, tolong juga komunikasi dengan Puskeswan atau dengan dinas terkait karena itu harus cek dulu, jangan sampai itu akan menimbulkan penyakit baru di kelompok ternak itu. Nah, ini yang harus perlu disampaikan pada peternak. Setiap meskipun itu pindahannya mungkin tidak terlalu jauh, tolong itu komunikasikan biar terpantau ini membawa penyakit enggak. Karena berkelompok itu juga sangat riskan, itu mudah sekali terjadi penyakit. Dan juga tentunya kalau dari peternak sendiri, karena hewan ternak kan nggak bisa bersihkan sendiri ya PHBS-nya yang dinilai. Jadi peternaknya sendiri memang harus menerapkan bagaimana agar kandangnya bersih, kemudian hewannya juga terawat gitu. Oke, dan juga terkait dengan PMK pada manusia ini dokter, untuk kemudian pengobatannya dan juga tadi pencegahannya, apakah sebetulnya kalau dari dinas kesehatan atau mungkin dari misalnya tenaga kesehatan yang kemudian ada di desa-desa seperti itu sudah ada istilahnya checklist bahwasanya di daerah ini sebetulnya kalau PMK dari manusia itu tidak ada atau ada kemungkinannya seperti itu? Sebetulnya kalau untuk checklist atau mungkin pemetaan itu sebetulnya kalau pemetaan kita belum ya, karena penyakit ini pun juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau di Gunung Kidul yang saya dapatkan ya, itu di tahun 2021 itu hanya 3 kasus, kemudian 2022 6 kasus, nah 2023 ini udah 16 kasus sampai dengan bulan Mei ini, jadi cukup agak banyak ya. Karena satu kasus itu naik, saya kira mengaruh musim pancaroba banget ya, kalau ini pancarobawi banget itu bisa satu. Kemudian yang kedua adalah pelaporan, sistem pelaporan yang semakin bagus. Jadi kalau mungkin dulu ya mungkin belum jadi concernnya pemerintah ya, sekarang ini perlu diwaspadai ini, harus lapor, kan ada sistem pelaporan yang setiap mingguan. Jadi untuk respon surveillance-nya sehingga ini saya yakin lebih cepat untuk diketahui kalau terjadi lonjakan kasus juga akan ada langkah-langkah antisipasi biar tidak semakin banyak. Nah ini tadi ya dok ya, angkanya juga naiknya agak jauh sebetulnya. Iya, yang tahun ini agak jauh. Jadi belasan yang sampai nanti kemudian terus meningkat, kalau bisa justru bisa turun lagi. Iya. Oke, dan juga karena ini dari pertanyaan Sobat Sehat, alhamdulillah sudah terjawab semua. Dan mungkin dari dokter ini bisa kemudian memberikan pesan tambahan terkait dengan masyarakat untuk bisa waspada, baik itu PMK pada hewan ataupun pada manusia ini. Iya, jadi untuk PMK pada hewan itu kita harus satu seperti yang disampaikan Pak Nurbalis tadi, PHBS. Kemudian yang kedua adalah daging ini harus kita olah dengan baik sebelum kita konsumsi. Artinya tadi saya sampaikan harus direbus dalam suhu 100 derajat Celcius paling tidak 30 menit lah. Tadi saya menyampaikan 5-10, tapi
idealnya adalah 30 menit. Dan itu pun nanti akan bisa melindungi kita dari penyakit-penyakit pada hewan ternak yang lainnya. Kemudian kalau untuk pada manusia sama, kita juga masih harus menerapkan HBS juga harus menerapkan pola hidup yang sehat, artinya konsumsi cairan, makanan itu juga harus dicukupi dengan ini. Ini yang perlu juga diberikan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana PMK di hewan ternak dan juga di manusia. Dari kedua topik tadi, PHBS memang sangat penting gitu ya. Oke, dari Pak Nur mungkin ada pesan tambahan masyarakat ataupun juga tadi untuk kemudian seminar agar kemudian penyampaiannya atau sosialisasinya bisa lebih masif lagi gitu Pak. Ya, untuk PMK di hewan, ya sekali lagi saya berharap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan bidang peternakan ini mulai sekarang harus mulai mendeteksi dan mengontrol pergerakan hewan, karena kita lagi ini Idul Adha, banyak masyarakat yang membutuhkan hewan untuk berkorban. Nah ini mulai sekarang harus mulai terdeteksi pergerakan hewan-hewan yang ada di Jogja, sehingga penyakit-penyakit hewan khususnya PMK tidak masuk lagi di Jakarta. Antisipasi di penyebaran itu. Kemudian juga untuk masyarakat dalam membeli hewan kurban, tolong juga diperiksakan dulu ke puskeswan. Banyak dokter hewan dan tenaga-tenaga medis hewan yang bisa mengontrol apakah hewan itu sehat atau tidak. Baik untuk para pedagang juga itu tolong juga kalau memang ada menemukan gejala-gejala di hewan dagangannya, juga tolong langsung dia konsultasi kepada puskesmas terdekat. Ini bisa menyebar dan merugikan teman-teman pedagang juga. Nah, ini sehingga saya berharap masyarakat nggak usah gelisah dengan berbagai penyakit yang ada di hewan kurban, asalkan kita itu cara memasaknya atau cara mengolah daging hewan kurban itu dengan baik, itu tidak akan menimbulkan penyakit. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian, dan semoga di hari Idul Adha ke depan semua sehat, hewan kurban yang disembelih juga semakin banyak, pahala kita semakin banyak, dan masyarakat di Jakarta semakin sehat. Betul. Dan juga tadi kalau masyarakat bisa terhindar dari yang namanya PMK pada manusia pada tadi manusia. ya Pak. Baik, terima kasih banyak ini dokter dan juga Pak Nurhalis. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berbagi lagi ya dengan sobat sehat terkait dengan beragam permasalahan kesehatan yang mungkin dari masyarakat sendiri masih banyak yang belum tahu. Baik, sekali lagi terima kasih dokter dan juga Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sobat sehat perbincangan kita terkait dengan PMK, penyakit mulut dan kaki, tidak hanya di hewan tetapi juga tadi kita sempat membahas terkait dengan PMK yang ada di manusia, terutama pada anak-anak ya. Nah ini perlu menjadi perhatian khusus. Semoga di episode ini sobat sehat bisa mengambil banyak poin-poin yang perlu kemudian menjadi titik-titik waspada di mana kita bisa melakukan pencegahan ataupun juga kemudian bisa menghindari adanya ataupun juga terkontaminasinya virus di tubuh kita. Nantikan episode di Discuss selanjutnya sobat sehat, dan tentunya sobat sehat bisa ya menyampaikan berbagai macam permasalahan yang ingin diketahui, nanti bisa disampaikan di kolom komentar juga. Saya Zahra Fairunisa mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Penularan PMK dilakukan dengan kontak dengan hewan yang sakit, baik melalui sekresi ataupun ekskresi. Dapat ditularkan melalui produk asal ternak seperti air susu dan daging. Penularan dapat juga terjadi akibat lalu lintas barang atau bahan yang tercemar virus PMK seperti sepatu, kendaraan, dan pakaian. Melalui angin dapat menularkan penyakit ke kawasan yang luas. Jalur utama infeksi pada ruminasia adalah melalui penghirupan secara aerosol. Tetapi, konsumsi pakan yang terinfeksi, inokulasi dengan vaksin yang tercemar,
inseminasi dengan semen yang tercemar, dan kontak dengan peralatan ternak yang tercemar. Semuanya dapat menimbulkan infeksi PMK. Pada hewan yang terinfeksi melalui saluran pernafasan, replikasi awal virus berlangsung pada faring, diikuti oleh viremia yang menyebar ke jaringan dan organ yang lain sebelum mulainya penyakit klinis. Pengeluaran virus mulai sekitar 24 jam sebelum mulainya penyakit klinis dan berlangsung selama beberapa hari. Virus PMK dapat tinggal dalam faring beberapa jenis hewan sampai beberapa lama setelah sembuh. Pada sapi, virus dapat dideteksi sampai 2 tahun setelah terinfeksi. Pada domba, sampai sekitar 6 bulan. Kemenetapan virus tidak terjadi. Virus PMK dapat tinggal dalam faring beberapa jenis hewan sampai beberapa lama setelah sembuh. Berdasarkan penelusuran informasi yang merujuk kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia dan Badan Ketahanan Pangan Dunia, diketahui masih ada 100 negara tertular PMK, terutama negara-negara yang ada di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Sedangkan kelompok negara-negara yang bebas PMK berada di Amerika Tengah, Amerika Utara, serta Australia. Untuk menurunkan resiko infeksi dapat melakukan pencegahan dengan cuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah mengganti popok atau menggunakan toilet. Membersihkan dan mendisinfeksi permukaan yang sering disentuh dan barang kotor, termasuk mainan. Hindari kontak dekat seperti mencium, memeluk, atau berbagi peralatan makan dan juga cangkir dengan orang-orang dengan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Jika seseorang menderita sakit mulut, mungkin akan menyakitkan untuk menelan. Namun, penting bagi penderita penyakit tangan, kaki, dan mulut untuk minum cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Jika seseorang tidak dapat menelan cukup cairan, mereka mungkin perlu menerimanya melalui infus di pembuluh darah. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, kau ku banggakan. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.